Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para pemirsa, para netizen, para sahabat dimanapun Anda berada. Kali ini saya menghadirkan bintang tamu, yaitu, waduh, yang sudah nggak asing lagi nih di tingkat nasional ini. Wah, ini lebih terkenal daripada Pak Presiden nih. Apa kabar, Gus Ali Imron? Alhamdulillah, baik-baik Gus. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, oke. Ini Nggih, ini alhamdulillah. posisinya lagi terganggu waktunya ini ya karena undangan ya Gus. Jadi saya mohon maaf mengganggu waktunya. Hmm. Tuh ini yang nonton baru mulai nih. Hmm. Teman-teman, sahabat-sahabat, ini beliau adalah saudara Ali Imron. Beliau juga salah satu guru saya di dunia ini tentang memberikan dedikasi terus kesesatan saya yang dahulu sehingga saya sekarang lebih luar biasa lagi, lebih bijak lagi terhadap agama, bangsa, dan negara. Wih, kan keren nih. Makanya ini saya khusus hadirkan buat pemirsa ini. Susah sekali soalnya untuk menghadirkan Gus Ali Imron ini. Sangat sulit sekali teman-teman. Makanya Alhamdulillah pada malam ini kita sudah datangkan beliau untuk memberikan kisi-kisi karena ada beberapa pertanyaan yang ini akan saya tanyakan dan nanti ada dari beberapa netizen pun nanti boleh untuk melakukan tanya jawab. Ini beliau sebelumnya saya ceritakan dulu untuk sahabat-sahabat. Beliau ini adalah rajanya teroris. Mohon maaf Gus Ali, saya biasa kalau edukasi itu Nggih, Gus. radikal omongan saya. Monggo, monggo. Ini rajanya adalah rajanya radikal dan rajanya teroris ini yang dulu itu membuat bom 1 ton itu untuk dalam waktu sekejap bisa menewaskan berapa ratus ya dulu ya Gus Ali. 202 Gus dalam berita Hitungan itu. detik ya dalam berita dan dalam beberapa detik ya menghilangkan nyawa, masya Allah. Oke Gus Ali, uh, ini langsung saja saya ada sedikit pertanyaan ini langsung dari hostnya untuk pemirsa di sini, tujuannya untuk edukasi juga. Gus Ali, untuk bahayanya, untuk bahayanya radikal itu yang sering didengung-dengungkan itu seperti apa? Menyikapi bangsa kita, negara kita yang seperti carut marut pahamnya. Saya bertanya kepada Gus Ali Imron, mudah-mudahan ini bisa mendapat pencerahan buat saya dan teman-teman di sini untuk netizen. Monggo silakan. Gimana? Jadi begini Gus. Selama ini kata-kata radikal itu masih pro dan kontra. Ada yang menerjemahkan begini, ada yang menerjemahkan begitu. Nah itu. Makanya sebetulnya ketika membicarakan masalah radikal itu orang kalau jujur itu sudah tahu yang dimaksud itu apa. Makanya biasanya saya menjawab sesuai dengan kita yang ada di Indonesia. Jadi radikal itu saya terjemahkan begini, yaitu paham yang bertentangan dengan Pancasila dan memaksakan kehendak bagi yang lain. Kenapa harus saya kasih memaksakan kehendak? Karena nanti banyak orang, saya juga Pancasilais. Nah, memaksakan kehendak bagi orang lain itu perlu diselipkan, perlu dimasukkan. Itu. Karena apa? Dalam Pancasila tidak ada memaksakan orang lain. Kecuali memaksakan orang harus Pancasilais karena berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi begitu, Gus. Nah, mau tidak mau, teroris atau
orang sedunia menyebut teroris atau pemahamannya terorisme ini adalah sama dengan radikalisme atau radikal atau paham radikal. Nomor satu kalau saya sebut. Karena sering saya katakan bahwa di Indonesia ini, di negara kita ini ada kelompok itu atau orang itu yang radikal, ada yang setengah radikal. Nah, bedanya teroris dengan radikal misalnya? Jadi begini, kalau teroris itu sudah tentu radikal. Tetapi kalau radikal belum tentu teroris. Itu. Karena begini, kalau orang disebut teroris itu kan jelas-jelas. Seperti kami melakukan aksi pengeboman. Atau kami pernah belajar militer untuk menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini jelas teroris. Tetapi ada orang yang radikal. Radikal tadi kalau saya terjemahkan tadi bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila dan memaksakan kehendak bagi yang lain ini ada begini ini tapi nggak berani. Maka belum disebut teroris. Itu. Nah, kami ini teroris tentunya sudah radikalis atau radikal. Nah, begitu, Gus. Nah, bagaimana caranya menangkal sesuai dengan pertanyaan Gus Arya tadi? Jadi saya ini kan setelah ditangkap, kalau kesadaran saya itu bukan ujuk-ujuk, Gus. Bukan tiba-tiba. Tetapi karena memang saya terutama bom Bali, perencanaan bom Bali itu sebetulnya sudah tidak sepakat. Tetapi saya perlu bukti-bukti secara waqi'i atau secara fakta selain secara syar'i yang sudah saya pahami. Nah, bukti itu diantaranya tertangkapnya Amrozi. Karena khususnya pengeboman di Bali ini kami niatkan jihad untuk membalas Amerika karena Amerika baru menyerang Afghanistan pasca runtuhnya WTC. Maka kami melakukan jihad untuk menyerang orang-orang bule yang ada di Bali, yang dimungkinkan orang bule itu adalah orang Amerika dan sekutunya. Nah, itu kan niat kami jihad. Nah, kembali kepada sejarah jihad yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa ketika jihad di medan jihad itu kalah, pasti ada kesalahan. Ketika Amrozi ditangkap, itu saya ada keyakinan bahwa ini adalah bagian daripada kekalahan. Baru pada waktu itu baru Amrozi. Belum kemudian Imam Samudra, Mukhlas, kemudian saya orang yang keempat yang ditangkap. Semakin yakin bahwa ini adalah kekalahan. Karena saya yakin bahwa ini kalah, berarti ada kesalahan paling tidak dalam jihad yang kami lakukan. Sehingga dalam waktu sekitar 2 bulan, saya buron itu mengkaji ulang, Gus. Apa kesalahan-kesalahan ini? Apakah keraguan saya sejak awal, peringatan saya, protes saya kepada Mukhlas kakak saya yang memprogramkan bom Bali ini bertambah tambah dasar buat saya bahwa pengeboman di Bali ini adalah jihad yang salah. Itulah yang saya kaji. Sehingga begitu saya ditangkap, saya sudah mengatakan bahwa iya saya akui bahwa itu adalah salah. Oleh karena itu, saya kaburnya saya ke Kalimantan itu, saya maksudkan nunggu takdir saja. Kapan saya akan ditangkap. Sehingga asalnya saya membawa senjata, nggak jadi, saya tinggal. Ketika saya mau naik kapal dari Lamongan menuju ke Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah. Karena sudah menyadari bahwa ini adalah jihad yang salah, saya tinggal nunggu takdir saja kapan saya ditangkap. Jadi begitu saya ditangkap sudah menyadari, Gus. Oleh karena itu begitu saya ditangkap, pada waktu itu yang saya minta kepada polisi
supaya saya ini diberi kesempatan untuk mengkampanyekan, supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti pengeboman yang kami lakukan. Artinya bahasa umumnya adalah deradikalisasi kepada paham-paham. Terutama pada waktu itu yang saya sebutkan adalah murid-murid saya, para binaan saya, dan orang-orang yang terutama kenal dengan saya, kemudian secara umum adalah jamaah saya pada waktu itu adalah jamaah Islamiyah. Nah itu Gus, jadi masalah deradikalisasi atau menolak radikalisme itu sudah saya lakukan begitu saya ditangkap. Hingga sekarang ini. Sudah hampir 19 tahun saya lakukan seperti itu. Nah, namanya kita kontra, Gus, ya pasti ada penentangan. Di saat itu tahun 2003 ketika kami menjalani berita acara pemeriksaan di Mapolda Bali, saya sudah bertentangan dengan kakak saya Mukhlas dan Amrozi dan teman saya Imam Samudra karena sikap saya mengaku bersalah, harus introspeksi, harus kita kampanyekan bahwa pengeboman di Bali terutama adalah jihad yang salah. Hingga sekarang ini Gus saya kampanyekan. Nah itu Gus, jawaban yang luar biasa. Ya, oke. Selanjutnya Gus, ini ada beberapa orang yang menanyakan juga. Gus Ali Imron dulu sebelum bom Bali itu sudah berkiprah sampai mana saja ngebom-ngebomnya katanya. Kira-kira bagi pengalamannya Gus, monggo silakan. Iya. Jadi begini Gus, saya itu masuk ke jamaah Darul Islam. Ketika disebut Darul Islam berarti penerus negara Islam Indonesia yang pernah diproklamirkan oleh Kartosuryo tahun 1949. Di antara kelompok atau jamaah penerusnya adalah Darul Islam. Saya masuk Darul Islam itu tahun 1991 di Malaysia, baiatnya kepada Ustadz Abdullah Sungkar almarhum. Beliau adalah pendiri Jamaah Islamiyah, memisahkan dari Darul Islam. Saya langsung setelah baiat saya berangkat ke Pakistan, Afghanistan, masuk di akademi militer di sana tahun 91, lulus 94. Kemudian ngajar sekitar 2 tahun, lebih sedikit, terus balik Gus. Itu. Nah, ketika balik, pada waktu itu saya di Malaysia nunggu penugasan berikutnya mau dikirim ke Filipina, tapi saya meminta izin pulang dulu karena hampir 6 tahun saya belum pulang dan belum pernah berkirim surat, belum pernah ngabari orang tua. Maka saya izin untuk pulang sebentar. Waktu itu saya menunggu di Sabah, Kalimantan, Malaysia Timur. Jadi saya nunggu di sana, kemudian boleh sama pimpinan, saya pulang dulu lewat Nunukan, Kalimantan Timur, ke Lamongan. Kemudian pada waktu itu, saya diperintahkan untuk menunggu perintah selanjutnya untuk ditugaskan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Itu Gus, tahun 96 saya di Kalimantan Barat. Nah, sekitar 3 bulan saya ada perintah lagi untuk balik ke Lamongan karena Mukhlas sebagai kakak saya dan senior saya dalam Jamaah Islamiyah meminta kepada pimpinan supaya saya membantu di Pondok Al-Islam di desa kami, Pondok Al-Islam Tenggulun, Solokuro, Lamongan. Nah, mulai 96 akhir inilah saya membantu jadi ustadz atau guru di sana. Nah, sampai ketika saya terlibat melakukan bom Bali itu saya jadi pimpinan pondok Gus. Jadi direktur Pondok Al-Islam menjadi korlap pengeboman di Bali. Nah itu, nah tadi kan pertanyaan Gus atau pertanyaan pemirsa sudah apa? Jadi kalau disebut ke Afghanistan itu sebagai istilahnya sudah ada label teroris berarti sejak 91. Sejak 91 itu.
Sejak 91. 3 tahun di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, lulus 94, kemudian 2 tahun mengajar, kemudian balik. Nah, untuk keterlibatan terhadap pengeboman, keterlibatan sebelum pengeboman adalah terlibat membantu jihad di Ambon pasca kerusuhan tahun 99, 1999. Jadi diantaranya saya inilah yang mengajari sebagian umat Islam, tokoh umat Islam di sana akhirnya bisa membuat bom dari bom ikan menjadi bom manusia dan mengajari senjata kepada mereka. Karena sudah terbongkar semua, Gus, jadi saya sampaikan juga biar masyarakat Ambon juga tahu bahwa kamilah yang dulu membantu di sana. Jadi kerusuhan baru berjalan 1 bulan itu saya sudah ada di sana. Jadi urusan rakit bom, bikin bom itu ya sudah khatam ya, Gus. Jadi kami ini akademi militer, Gus. Tetapi kami ini akademi militer itu dibentuk kalau di Indonesia berarti seperti Kopassus. Pasukan khusus. Kalau bahasa Inggrisnya komandos. Jadi apapun kami pelajari. Pelajaran senjata dari pistol, pulpen sampai tank kami bisa. Pesawat nggak bisa karena nggak ada pelajarannya. Itu. Kemudian bahan peledak dan bom itu dari bahan peledak yang paling ringan, petasan sampai kimia dan nuklir kami bisa, Gus. Itu. Cuma kalau berarti seandainya bercanda, seandainya ini Gus, saya potong, maaf. Seandainya ini bercanda, negara Indonesia sedang dijajah orang, ini ada peperangan, cukup Ustadz Ali Imron yang merakit bom dan lain-lain meledakan udah beres. Iya itu, Gus. Malah seneng, Gus, saya, Gus. Malah seneng ya, ada medan perang. Iya, kalau ada medan perang yang bener gitu loh. Kalau dijajah kan bener, Gus. Iya, betul. Kalau perang betul bener kan gitu. Iya, betul. Tapi kalau ngebom yang nggak ada jeluntrungnya itu salah, jihad yang salah harus kita hentikan. Jadi begitu, Gus. Nah, cuma kami nggak boleh menggunakan kimia sama nuklir karena dilarang oleh fikih jihad. Bukan nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi itu. Nah, kemudian pada saat kami di sela-sela kami membantu jihad di Ambon, kemudian di Poso, di sela-sela itu kami melakukan pengeboman. Yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 menyerang duta besar Filipina di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Pada waktu itu bom mobil carry, tetapi tidak dengan cara bunuh diri. Jadi ketika dubes itu masuk di pintu gerbang, mobil itu ditaruh di trotoar di dekat pintu gerbang, kemudian diledakkan. Itu mobil dari Lamongan, dari rumah kami, Gus. Bahan bomnya juga dari rumah kami. Berangkatnya dari rumah kami, tapi waktu itu saya nggak ikut ke Jakarta. Amroji saja yang mengantarkan sampai di Jakarta, saya nggak ikut. Kemudian yang kedua, Gus, yaitu bom malam Natal serentak di beberapa kota di Indonesia. Saya terlibat yang di Mojokerto karena saya bagian di Jawa Timur. Nah, bom ini adalah programnya Hambali. Hambali itu senior saya di Afghanistan yang dalam berita kayaknya hari-hari ini, Gus, di sidang di Guantanamo. Karena Hambali ini terlibat WTC. Makanya disidangkan, di penjara, ditahan oleh Amerika di Guantanamo. Kayaknya hari-hari ini dia sidang. Nah itu, Gus. Nah, bom gereja itu tujuannya haram hanya memberi peringatan, Gus. Makanya bomnya kecil-kecil. Kami bikin di Mojokerto itu 3 gereja itu masing-masing gereja 2 bom. Jadi 6 bom. Satunya 2,5 kilo, bom kado malam Natal. Dan yang satu bom tas di luar gereja. Jadi kecil-kecil, Gus. Hanya untuk memberi peringatan, kata Hambali. Peringatan saja waktu itu ya. Peringatan saja. Itu tuh, jadi keterlibatannya 2 itu. Ditambah bom Bali. Jadi cuma 3, Gus. Iya. Iya. Sangat luar biasa ini. Ini berarti yang
apa itu hanya untuk peringatan, tetapi untuk korban sendiri, yang peringatan itu ada korban nggak? Kalau Sebelum di kembali. Mojokerto, Gus, yang kami ikuti itu tidak ada korban dari umat Kristen. Justru yang korban adalah Banser, kawan dari Banser. Karena bom itu kami kasih 2 menit timernya selisihnya. Yang di dalam, yang berbentuk kado Natal itu jam 8.30, yang berbentuk tas di luar gereja, bobotnya 5 kilo bom tas. Nah, begitu bom yang kecil yang 2,5 kilo yang kado itu meledak, kan aparat pada waktu itu sudah menyampaikan supaya masyarakat menghindari barang-barang yang mencurigakan, tapi kawan Banser itu mungkin tujuannya ada barang yang mencurigakan ini mau dipindah supaya jauh dari masyarakat di sekitar gereja itu. Lapas timernya meledak itu yang kena, Gus. Tapi tempat-tempat lain tidak ada korban, hanya korban luka-luka saja. Bahkan yang meninggal itu ada, Gus, kawan kami yang lagi merakit di Bandung. Jam 4 sudah meledak sendiri, meninggal. Belum eksekusi tapi meledak pas merakit. Iya. Itu jam 4. Pada waktu itu kan belum ada HP, Gus. Jadi kami nggak tahu kalau meledak duluan. Kalau tahu gitu nggak jadi mungkin bom Mojokerto itu. Kami nggak tahu padahal jam 4 sore sudah meledak itu. Nah itu, Gus. Oke. Mas Libron, ini ada lagi nih. Nah, ini sekarang ada sebuah isu yang lagi sengit kemarin yang baru-baru ini kan tentang Taliban yang masuk ke Afghanistan yang saat ini statusnya menguasai. Ini menurut panjenengan kalau berbicara politik atau paham itu seperti apa Taliban itu? Silakan, Gus. Jadi begini, Gus. Ya, siap mendengarkan saya. Saya singkat ya cerita tentang Taliban. Sambil ngopi, Gus, ya, sambil ngopi. Ya, monggo. Sambil ngopi, sambil merokok ya. Nah, wes, aduh ya. Kan Gus Arya menarik ini. Askabul Udud. Ya, Askabul Udud. Ya. Iya. Gus, jadi begini. Saya ceritakan sedikit tentang munculnya Taliban. Jadi singkatnya ini munculnya Taliban itu sekitar tahun 1994. Pas saya lulus dari Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Nah, pada waktu itu Taliban muncul. Muncul di Afghanistan. Yang pertama yang kami dengar pada waktu itu, saya masih di sana, bahwa muncul dari perbatasan Afghanistan sama Pakistan. Nah, dari informasi yang kami dapatkan saat itu, satu, bahwa Taliban ini dikoordinasi oleh negara Pakistan dan Amerika. Iya. Nah, itu. Jadi pertamanya itu seperti itu informasi yang sampai kepada kita. Dalam perjalanannya, itu. Jadi mereka ini memerangi semua pihak, terutama yang sedang perang bersaudara. Jadi setelah komunis kalah, Gus, itu kan terjadi perang saudara. Jadi Mujahidin pada waktu itu memilih Burhanuddin Rabbani sebagai presiden. Akhirnya perang saudara diantaranya, apa istilahnya, kelompok Hizmatyar. Jadi perang saudara itu antara kelompok Hizmatyar sama Rabbani. Peperangan inilah menurut Taliban harus dihentikan. Nah, makanya tempat kami pada waktu itu, terakhir kami memiliki tempat camp militer itu di daerah Turkom. Turkom itu perbatasan Pakistan dan Afghanistan, tapi masih masuk di Afghanistan. Bagian wilayah daripada Jalalabad. Kalau provinsi berarti provinsi Ningrar. Nah, waktu itu tempat kami juga mau diserbu oleh Taliban. Akhirnya pada waktu itu kami diperintahkan oleh pimpinan untuk menutup camp militer kami. Jadi ditutupnya camp militer kami, saya yang menutup pada waktu itu tuh gara-gara munculnya Taliban.
Yang saat itu Taliban kami dengar, saya sendiri dengar dari informasi teman-teman sesama jihadis, terutama kawan-kawan dari Timur Tengah, bahwa Taliban ini dikoordinasi oleh negara Pakistan dan Amerika. Itu. Nah, akhirnya sudahlah 9 tahun 96 kami tutup. Itu munculnya Taliban, Gus. Nah, bertahun-tahun pada waktu itu kami sudah pulang ke Indonesia, dengarlah bahwa perjuangan Taliban itu sama dengan tujuan kita. Artinya berita yang sampai kepada saya pada waktu itu bahwa Taliban ini adalah dikoordinasi oleh Amerika dan Pakistan. Ternyata Taliban ini saya dengar lebih radikal daripada kami Mujahidin. Waduh. Jadi begitu perang di daerah itu langsung diberlakukan hukum Islam. Itu yang saya dengar ketika saya sudah di Indonesia. Nah, artinya satu paham itu dengan satu paham itu berarti paham yang waktu dulu tersesat menjadi teroris gitu ya, Gus ya? Dengan jadi Taliban, gini, ya? Gus, gini. Jadi harus dipisahkan. Karena begini, ngebom yang kami lakukan itu enggak ada itu ajaran dari sana, enggak ada. Oh, pemikiran seperti itu enggak ada. Itu. Nah, artinya bahwa kami diterima di sana itu sebagai sukarelawan jihad. Kemudian ada kesamaan bahwa dalam Islam itu kita itu harus mempersiapkan kekuatan. Itu saja. Jadi pada waktu itu nggak ada bahwa kamu pulang harus ngebom ke Dubes, harus ngebom ini, apalagi sampai ngebom masjid, itu nggak ada ajaran itu. Ajaran itu tidak ada secara formal, tidak ada, hanya ideologi sesuai dengan ajaran yang paham waktu itu agama ya, bahwa ini adalah jihad begitu ya. Oke. Iya, nah. Terus kami dengar, Gus, bahwa Taliban menang pada waktu itu. Bahkan Al-Qaeda waktu itu kalau kita bicarakan berarti Usama bin Laden. Waktu itu kan kami pulang, Usama juga ikut keluar dari Afghanistan. Tetapi akhirnya kembali ke Afghanistan, bahkan gabung dengan Taliban. Di antaranya punya camp militer yang ada di Kandahar. Kandahar itu asal tempatnya Mullah Umar. Yang kemudian hari ketika Taliban menang menjadi Amir Daulah Islamiyah Afghanistan pada waktu itu. Nah, ketika Taliban berkuasa inilah sebagian orang CI yang diwakili oleh Mukhlas dan Hambali berhubungan dengan sana. Afghanistan. Di antaranya mengirim Dr. Azhari orang Malaysia dan Rais berangkat ikut latihan militer di Kandahar di kampnya Usama bin Laden. Ya, nah itu. Jadi saya juga diceritai Mukhlas ketika Mukhlas kabur ke Indonesia karena di Malaysia dikejar, kabur di Malaysia kemudian dia cerita. Jadi dia kan datang ke Afghanistan, membesuk Dr. Azhari dan Rais ini. Di antaranya Mukhlas cerita bahwa di sana sudah terbentuk negara Islam. Bahkan Mullah Umar sebagai Amir Daulah Islamiyah Afghanistan sudah menyediakan tempat-tempat mahjar, tempat hijrah bagi orang Filipin. Jadi kami disebut Filipin, Gus. Ya. Sejak dulu itu nggak ada kalimat Indonesia kita sebut di sana. Jadi kami itu disebut Filipin. Jadi orang dari mana-mana mau hijrah atau terzolimi dengan agama Islamnya di negaranya sudah disediakan tempat di sana. Ya. Itu. Nah seperti itu. Nah di antaranya ketika ke Afghanistan itulah Mukhlas singkat ceritanya dapat sangu, diberi sangu Usama sekitar 30.000 US dollar uang yang akhirnya menjadi
biaya bom Bali. Tapi ingat bahwa Usama tidak pernah memerintahkan pengeboman di Indonesia. Itu. Usama hanya mengisyaratkan bahwa uang ini adalah untuk amalia jihad atau aksi jihad di Asia Tenggara. Itu. Nah, seperti itu Gus ceritanya. Jadi ketika itu Taliban berkuasa pada waktu itu, berarti tahun 2000, tahun 2001 sebelum BTC. Itu Taliban berkuasa dan Mukhlas cerita itu seperti itu. Bahkan polisi-polisi lalu lintas itu bukan lihat SIM, bukan lihat STN, surat kendaraan bermotor itu bukan. Tapi memeriksai mobil-mobil apakah ada nyanyian-nyanyian jahiliyah. Nah itu sampai jadi Islami itu betul-betul ditunjukkan di sana. Tetapi ada sisi lain Gus. Mukhlas juga cerita bahwa pada waktu itu Taliban terutama ikhwan-ikhwan Arab, mujahidin Arab ini agak berlebihan. Salah satu contoh dalam kunut nazila mereka itu mendoakan Ustadz Abdul Robbi Rasul Sayaf. Apa doanya? Allahumma ahlik Sayaf. Ya Allah hancurkanlah Sayaf. Gara-gara pada waktu itu Ustadz Sayaf ini tidak ikut dengan Taliban. Sampai didoakan seperti itu. Padahal yang mengizinkan mujahidin dari luar negeri, dari Arab dan kami itu sejak dulu yaitu Ustadz Sayaf ini, Syekh Sayaf ini. Tapi akhirnya didoakan seperti itu. Nah, kenapa saya ceritakan seperti itu? Jadi artinya kalau ada paham-paham hulu, paham-paham khawarij, paham-paham takfiri, yang juga akhirnya dibawa ke Indonesia kelompok JKKI, Jamaah Kopar Kafir Indonesia, itu adalah bukan dari Afghanistan. Dari? Itu. Bukan dari Afghanistan, bukan dari orang-orang Afghanistan. Lalu dari mana, Gus? Nah, contohnya ya tadi lah. Siapa yang mendoakan, kemudian siapa yang ngebom bunuh diri. Yang ngebom bunuh diri, Ahmad Samasud itu adalah Taliban, tapi orang Arab. Oh iya. Kan Jadi gitu. menurut Gus Ali Imron, paham Taliban kalau ini dikonsumsi pahamnya untuk di Indonesia ini seberapa bahaya menurut Gus Ali Imron? Jadi kalau menurut saya paham Taliban sendiri itu kalau di Indonesia ini nggak begitu. Karena apa? Di Indonesia itu sebetulnya kalau disebut biang kan ya orang-orang di itu Gus. Kami ini. Nah kami itu belajar bukan dengan Taliban. Kami itu belajar dengan mujahidin yang dulu. Yang ketika mengalahkan Rusia, iya, sampai kami meninggalkan Afghanistan. Nah, adapun ajaran-ajaran yang pasca Taliban itu adalah diantaranya dibawa oleh Mukhlas dan Hambali yang akhirnya pengeboman terjadi itu dari mereka berdua ini. Ya, karena mengutip paham dari Taliban itu ya. Ya kalau saya bukan dari Taliban karena nanti salah. Jadi gitu dari ya. kalau kita sebut kelompok berarti dari Al-Qaeda. Oh iya. Oke. Iya, itu. Karena kalau saya ikuti Gus, orang Afghanistan, baik yang mujahidin yang dulu atau Taliban pas kami ada di sana atau Taliban keseninya bahkan sekarang ini, mereka ini lebih perjuangannya kepada nasionalisme Afghanistan. Artinya bahwa mereka itu ingin negaranya ini aman. Karena mayoritas Islam kepingin diatur oleh Islam. Jadi setahu saya itu tidak ada misalkan Taliban punya rencana bahwa nanti harus memerangi negara ini, nggak ada. Nah mudah-mudahan yang sekarang ini Taliban juga seperti itu. Itu. Nah jadi maksud saya itu nggak usah kita ini apa istilahnya khawatir, LB lebay, jangan. Itu. Jadi biasa saja ya, nggak usah panik, nggak usah baperan. Nggak usah panik. Itu artinya begini, terutama sekarang ini contohnya ya, sebenarnya kami kawan-kawan kami baik DI ataupun JI di Indonesia ini
tidak terpengaruh oleh kondisi, situasi, dan kondisi yang ada di luar negeri. Di luar sana nggak ada itu. Iya, di luar sana nggak ada. Itu paling nanti adanya itu pun tidak semua, Gus. Paling nanti adanya ketika di suatu tempat ada yang terdolimi, maka adalah balasan di tempat lain. Mungkin di Indonesia, mudah-mudahan tidak ya. Tetapi itu orang JI pun tidak semuanya, hanya sedikit saja. Sedikit itu diantaranya Mukhlas sudah dieksekusi, Ambali sudah di Guantanamo. Kalau masyarakat mayoritas orang-orang JI nggak ada program seperti itu. Jadi tetap mereka ini kalau disebut radikal ya radikal karena mereka ini ingin memiliki negara Islam. Kalau orang ingin memiliki negara Islam kan berarti radikal menurut NKRI. Tapi meskipun demikian mereka itu tidak sebagaimana yang pernah kami lakukan, melakukan aksi-aksi pengeboman yang sudah-sudah ini nggak ada seperti itu. Jadi artinya Taliban ini mudah-mudahan yang sekarang ini adalah Taliban nasionalis, gitu ya? Taliban nasionalis. Artinya itu begini. Makanya kan pendapat saya dan ini permintaan saya sama negara atau pemerintah. Misalkan pemerintah atau negara ini harus menerima Taliban sebagai negara Afghanistan atau yang resmi memimpin Afghanistan harus ada persyaratan, Gus. Persyaratan pertama diantaranya yang terpenting itu harus melarang orang-orang yang datang ke sana dengan tujuan selain tujuan NKRI. Itu. Ya. Karena itu yang terpenting itu. Yang terpenting itu ya. Yang terpenting itu. Itu. Nah itu jadi kalau menurut saya seperti itu. Kalau bisa menerima seperti itu tidak masalah. Karena apa, Gus? Kalau jihadis atau teroris itu begitu kemenangan Taliban. Jadi baik teroris itu yang afiliasinya ke Al-Qaeda ataupun ke ISIS. Itu harapan besar, Gus. Apa tuh yang diharapkan? Yang diharapkan tetap bahwa Afghanistan ini negara satu sebagai mahjar, tempat hijrah. Karena negara Islam. Yang kedua, selain hijrah sebagai tempat i'dad, mempersiapkan kekuatan perang. Yang ketiga, sebagai tempat untuk menyiapkan menjadi tentara Imam Mahdi. Karena dalam hadis yang sahih bahwa Khurasan itu, bahwa tentaranya Imam Mahdi nanti dari Khurasan. Khurasan tidak ada lain kecuali Afghanistan. Tiga hal inilah yang dikejar oleh para jihadis atau teroris di seluruh negara. Bukan hanya Indonesia saja. Makanya kalau sana mengizinkan ini bahaya. Itu. Bahaya. Itu. Jadi seperti itu. Jadi tiga hal itu yang dikejar oleh para teroris atau para jihadis. Itu. Jadi sekali lagi nggak usah resah. Jadi nggak usah resah. Karena apa? Sekali lagi bahwa kemenangan misalkan berpuasanya Taliban di Afghanistan itu nggak mempengaruhi. Artinya bahwa kalaupun orang DI ini radikal, ya radikal terus. Nggak ada terus menjadi lebih radikal atau nggak ada. Begitu juga Jamaah Islamiyah atau JI. Artinya bahwa perjuangan mereka itu tidak terpengaruh oleh siapa-siapa. Itu. Nah, kadang-kadang yang membuat resah kan begini, Gus. Orang nggak ngerti tapi komentar. Sok tahu begitu ya. Itu. Komentar inilah yang menakuti masyarakat. Itu, coba. Nah, seperti itu yang membuat resah masyarakat. Itu. Nah, seperti itu, Gus. Baik. Bisa Libron, ini seru sekali nih jadinya nih. Ini ada dari Eva Diah Restati ini ya. Mas Imron, tolong ceritakan bagaimana bisa merekrut orang untuk mau melakukan bom bunuh diri
Nah, ini pengalaman dulu seperti Nah, apa ini? Rekrutan penting nih ya. itu, penting itu. Ya, penting. Penting ini ya. Jadi begini, program pengeboman di Bali yang saya terlibat itu bukan program saya. Oleh karena itu, bukan saya yang membina yang bunuh diri. Saya hanya mengajari di lapangan. Tetapi, meskipun demikian, binaan saya, murid saya itu semuanya siap membunuh diri, laki perempuan. Wih, ngantri itu Gus, siap itu. Iya, iya, sampai sekarang. Yang disebut bom pengantin itu ngantri sampai sekarang itu betul? Ngantri sampai di Indonesia? sekarang. Sampai saat Iya. ini? Iya. Allahu Akbar. Itu. Nah, alhamdulillah gurunya, ustadznya sadar, jadi alhamdulillah diikuti oleh muridnya, sehingga sampai sekarang alhamdulillah murid saya, binaan saya nggak ada terlibat terorisme. Alhamdulillah. Itu Gus, termasuk itu saya, yang Gus, saya ya. syukuri Gus. Saya kan juga murid Anda nih. Murid-muridan ya kan, termasuk makanya saya alhamdulillah ya, ketemu termotivasi saya, ya. Kalau sampai nggak ketemu saya lebih radikal dari saya. Waduh, iya. Ada lagi Mas Ken juga, Mas Ken Setiawan. Oh ya Mas Ken. Iya. Jadi begini Untuk Gus. Mas Salim nanti Mas Salim ya. Ayo. Ya silakan. Pertanyaan tadi harus saya jawab. Apa toh yang bisa membuat orang melakukan bunuh diri? Jadi itu paling tidak Gus ada basic atau dasar. Dasar tentang apa? Dasar tentang syariat jihad dan mati syahid. Itu harus ada basic itu. Ketika ada basic itu tinggal kita poles saja. Itu. Kalau dalam fikih jihad secara umum yang dipelajari oleh umat Islam atau dalam bukunya para ulama, baik ulama salaf ataupun ulama kholaf, kan jihad-jihad di medan perang, Gus. Ya. Nah itu tidak ada perselisihan pendapat di kalangan umat Islam kan gitu. Nah, molesnya itu hanya ketika aksi itu tidak dilakukan di medan perang. Nah, orang-orang yang menginginkan mati syahid di medan perang itu banyak sekali. Itu. Nah, tinggal membelokkan. Contoh ini fakta Gus, contoh. Arnasan yang bunuh diri di mobil di Bom Bali 1 di depan Sari Club itu kan tidak kenal saya. Dikenalkan saya ketika di Denpasar siap melakukan bom bunuh diri. Dia cerita kepada saya bahwa dosanya ini banyak. Maka ketika ketemu Ustadz anak buahnya Imam Samudra dengan diberi pemahaman akhirnya mau melakukan jihad seperti itu. Tetapi dia bilang sama saya, keinginan dia itu sebetulnya mau berangkat ke medan perang yang ada perang benar. Itu. Jadi keinginan Arnasan pertama kali bilang saya itu seperti itu. Tapi akhirnya dipoles lah. Di antaranya bahwa jihad yang diinginkan, mati syahid yang diinginkan itu juga bisa diperoleh di Indonesia ini. Maka akhirnya dijadikanlah daftar menjadi pengantin di Bom Bali 1 itu. Oleh karena itu, dalam ketika menunggu masa-masa hari hanya ini, mereka, terutama mereka berdua yang bunuh diri, dicekoi terus dengan video-video pelaku WTC. Jadi pesan-pesan video itu kan sudah kami dapatkan, Gus. Pesan-pesan mereka ketika mereka mau melakukan aksi WTC, itu kan sampai ke tangan kita. Nah, mereka di kosnya itu nyetel itu saja untuk memberi semangat. Nah, contohnya begitu, Gus. Nah, artinya bahwa untuk orang-orang yang mau melakukan bom bunuh diri atau disebut dengan pengantin itu sebetulnya banyak sekali. Itu. Nah, tetapi yang jadi perselisihan juga di antara kami itu, apakah boleh melakukan bom bunuh diri di tempat di luar medan perang? Jadi isinya perselisihan pendapat di kalangan kami juga banyak, Gus.
Kami sebagai pelaku seperti saya, Umar Patek, dan kawan-kawan yang sebetulnya nggak sepakat dengan adanya bom bunuh diri itu. Lawang kami pelaku saja berselisih, apalagi masyarakat secara umum. Secara umum, betul. Nah, tapi pada waktu itu karena ini bukan program kami sebagai junior hanya mengikut Muklas sebagai senior kami, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Itu. Jadi gampang sekali untuk cari pengantin itu. Jadi jangan percaya kalau misalkan mau jadi pengantin dihipnotis dulu. Memangnya film Charles Bronson. Jadi murni pure memang belajar ya, belajar. Iya, dan saya itu cukup memahamkan itu 2 jam saja. Nggak usah banyak-banyak. Untuk orang bisa menjadi radikal atau teroris. Menjadi pengebom bunuh teroris. Diri. Hanya butuh waktu 2 jam. Pengebom bunuh diri kan teroris kan? Hanya butuh waktu 2 jam. 2 jam aja. Wah, ini sangat itu. Seperti itu. Nah. Makanya kan pada waktu itu lulusan pondok kami pada waktu itu saya jadi pimpinan itu Gus. Lulusan tahun 2000, 2001 itu semuanya siap Gus. Tetapi karena saya belum memprogramkan masalah bom bunuh diri dan keraguan karena tidak di medan perang, akhirnya mereka itu semua minta ditugaskan ke tempat-tempat yang ada konflik. Yaitu di Ambon atau Poso pada waktu itu masih ada konflik. Nah itu lulusan SMA Gus. SMA itu? Iya. Sekitar 17 tahun ya kurang lebih ya. Wow. Iya. Jadi itu menggambarkan bahwa untuk menciptakan radikalis atau paham radikalisme atau paham terorisme itu mudah. Itu. Tetapi untuk menyambut ini yang sulit. Artinya menyadarkan dari paham itu. Iya, menyadarkan dari paham itu. Tapi nah, saya alhamdulillah pernah menyuarakan tentang deradikalisasi program. Iya benar. Tetapi kan begini, saya bersyukur tadi kan saya sampaikan bahwa binaan saya, murid saya setelah saya serukan, kesadaran saya itu mereka nggak ada yang terlibat. Saya bersyukur. Tetapi banyak juga dari orang-orang lain yang mendengarkan malah mencibir saya. Bahkan 2 kakak saya itu menyalahkan saya. Tapi waktu itu begini Gus, saya tidak mau juga disalahkan oleh mereka berdua, khususnya mereka bertiga yang dieksekusi itu. Jadi waktu itu saya ajak sadar, kita harus introspeksi bahwa ketika kita ditangkap ini kalah. Mereka nggak ngaku tuh kalau kalah. Lawang kita sudah diborgol, tangan kaki kok nggak kalah, terus kalahnya kapan? Itu. Maksud saya ajak sadar, tapi nggak mau mereka bertiga. Akhirnya saya tantang sekalian, kalau nggak sadar masih mau ngebom lagi, bom berikutnya harus lebih besar daripada bom Bali saya gitu. Kalau bom Bali itu 1 ton 125 kilo, bom berikutnya minimal 2 ton saya gitu. Saya sekalian tantang Gus. Kalau mau radikal jangan nanggung-nanggung saya gitu. Sudah nggak mau ikut saya bener. Bom berikutnya nggak ada, 1 ton aja nggak ada. Gus Ali Imron, ini ada pertanyaan sekali lagi nih dari netizen ini. Habis itu saya ingin menaikkan salah satu aktivis yang memerangi radikalisme itu ada Mas Alim juga, nanti saya naikkan 1 orang saja nanti untuk kesempatan lainnya. Ini dari Ragam Nusantara, Gus Ali Imron. Mas Imron, siapa yang menyuntikkan dana dan untungnya apa bagi yang menyuntikkan dana tersebut? Ini penasaran publik ini biasanya begitu. Ini dibiayai nggak? Silakan. Jadi begini, kalau bom pertama yang kami ledakkan Agustus tahun 2000 dubes Filipina itu, setahu saya dari Hambali, lewat Fatkur Rahman Al-Ghozi. Fatkur Rahman Al-Ghozi itu senior saya di Akmil Mujahidin Afghanistan, orang Madiun yang ditembak di Filipina akhirnya. Itu. Kemudian bom gereja malam Natal itu juga dari Hambali. Itu. Kemudian bom Bali 2002 itu dari tangan Muklas. Muklas bilang ke saya bahwa uang ini adalah dari Usama bin Laden.
Nah, Dari mana? wallahu alam. Usama bin Laden. Usama bin Laden. Ya, ya, ya. Iya. Itu jadi bom Bali yang kami akhirnya ketika evaluasi bom Bali itu dilaporkan oleh Amrozi habis 160 juta, itu ada uangnya dari Usama. Dolar yang 30.000 US dollar itu. Kan kalau dihitung masih lebih-lebihannya di mana ya Pokras yang tahu. Saya tidak tahu kan gitu. Nah itu, jadi dana itu seperti itu. Nah, apakah Hambali dana seperti bom kedubes Filipina tahun 2000, bom gereja itu juga dari Usama, wallahu alam. Tapi kan untuk seperti bom gereja malam Natal itu kan nggak banyak sebetulnya karena bomnya kecil-kecil dan itu sudah kami ada simpanan bahan-bahan peledaknya. Kalau kedubes Filipina agak mahal sedikit karena ada mobil carry-nya, kemudian membawa itu dari Lamongan. Jadi itu pendanaannya waktu itu, Gus. Iya. Lalu keuntungannya apa, Gus? Keuntungan untuk siapa, Gus? Untuk yang ya kelompok termasuk Ali Imron. Jadi begini, memang Gus. Murni. Ya murni itu kan begini, Gus. Latar belakang kenapa toh kami ngebom dubes Filipina? Karena peperangan kami bersama Muslim Moro terhadap pemerintah Filipina. Maka kepentingan mereka di Indonesia yaitu dubesnya kita bom. Itu. Nah, yang kedua, bom gereja serentak malam Natal di beberapa kota di Indonesia ini karena kerusuhan Ambon sama Poso. Waktu itu Hambali memberi semangat kepada kami kalau orang Kristen Ambon bisa membantai umat Islam setelah Hari Raya Idul Fitri, kenapa kita tidak bisa memberi peringatan kepada mereka ketika mereka Natalan? Jadi itu latar belakang. Itu. Nah, latar belakangnya bom Bali karena penyerangan Amerika ke Afghanistan. Ya, yang tahun ini akhirnya balik juga 20 tahun. Ya. Itu. Makanya kita balas. Jadi itu dalam fikih jihad itu pembalasan, Gus. Pembalasan karena musuh menyerang kita atau mendolimi umat Islam. Itu. Nah, jadi aksi itu, Gus, aksi itu belum melakukan tujuan kami sebagai orang DI atau Jamaah Islamiyah atau JI. Itu. Jadi itu hanya mensikapi dan itu dilakukan oleh oknum JI untuk mensikapi kejadian-kejadian. Itu. Karena begini, secara umum DI atau JI itu kan bertujuan untuk mendirikan negara Islam dimanapun berada. Yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang di Thailand, yang di Filipina. Oke. Gus Ali Imron, saya izin. Ada satu orang yang ingin saya naikkan, ada mempertanyakan momentum ini, mumpung ada Gus Ali Imron. Namanya Mas Alim, satu orang nanti saya untuk naikkan. Itu untuk Mas Alim, silakan naik, itu linknya sudah saya bagikan. Untuk Mas Alim saja ya, sementara ini. Karena biasa beliau itu juga membantu edukasi ke masyarakat juga tentang radikalisme, menjalankan programnya Gus Ali Imron soalnya. Lanjut Gus Ali, tentang bedanya JID Jamaah Islam, JAD Jamaah Ansarud Daulah dengan Jamaah Islamiyah itu sama atau tidak? Sambil menunggu ini. Jadi begini, kalau kita membicarakan teroris, Gus, atau bahasa kami, jihadis, itu secara global ataupun nasional dibagi menjadi dua. Satu, Al-Qaeda dan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Yang kedua, ISIS dan yang berafiliasi dengan ISIS. Dua kelompok inilah di mana-mana ada. Nah, bersyukur kita sebagai orang yang cinta damai, Gus. Dua kelompok ini bermusuhan, Gus. Oh iya. Ya, kalau akur gitu, waduh lebih bahaya kan gitu. Iya. Nah, kalau membicarakan tentang tadi pertanyaan Gus, apa bedanya Jamaah Islamiyah dengan Jamaah Ansarud Daulah misalkan?
Jamaah Islamiyah itu tetap afiliasi kalau disebut afiliasi ke Al-Qaeda. Kalau Jamaah Ansarud Daulah itu ke ISIS. Sebetulnya Jamaah Ansarud Daulah itu kan jamaah atau kelompok atau organisasi pendukung daulah atau negara, Gus. Yang disebut negara mereka itu ya ISIS. Itu. ISIS itu yang disebut negara ini. Iya, jadi di Indonesia kalau disebut teroris pun ada dua kelompok itu. Nah, tidak bisa naik, yang diledakkan oleh yang coba ini ya, Mas Alim. Itu saya udah bagikan link lagi, silakan diklik aja coba. Masa nggak bisa naik? Oke, maaf Gus Ali Imron. Silakan dilanjut. Pengeboman atau aksi yang dilakukan oleh teman-teman atau kelompok kami terakhir adalah tahun 2009 di Ritz-Carlton sama Hotel Marriott itu. Itu terakhir dilakukan oleh kami yang afiliasinya ke Al-Qaeda. Pada waktu itu 2009 berarti oleh Nurdin M. Top karena Dr. Azhari sudah pernah di Malang setelah bom Bali 2. Nah, setelah itu dilakukan oleh orang-orang di luar kelompok kami atau di luar yang afiliasinya ke Al-Qaeda. Seperti bom Tamrin, Jalan Tamrin, itu termasuk bom buku, termasuk bom ini Kampung Melayu, bom Panci, itu dilakukan oleh orang yang beda dengan kelompok kami atau afiliasinya bukan ke Al-Qaeda. Ya, oke Gus Ali Imron, sebentar ini kok orangnya belum masuk lah, ini sudah masuk ini. Silakan Pak Alim, masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alim. Perkenalkan saya Alim Pak Ustadz, biasa dipanggil Alim Gendeng. Ini saya sebagai pembantu Gus Arya, Ketua Harian KRI. Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz. Jadi ada sedikit pertanyaan, untuk 2 pertanyaan saja Pak Ustadz, supaya untuk diketahui masyarakat saja. Dalam radikalisme itu Pak Ustadz ya, itu kan selalu dikaitkan dengan jihad. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri itu jihad yang sebetulnya itu seperti apa? Itu yang pertama Pak Ustadz. Terus yang kedua, bagaimana biasanya mereka menggunakan cara untuk merekrut atau memberi pemahaman radikal kepada generasi muda? Karena sangat miris sekali nih Pak Ustadz. Untuk saat-saat ini kaum milenial itu sangat mudah terpengaruh lah ya, terhasut kayak seperti itu Pak Ustadz. Itu saja Pak Ustadz, pertanyaan saya. Jadi begini Mas Alim, kalau saya mengartikan jihad dari dulu sampai sekarang dan sampai mati tadi tetap bahwa jihad itu perang. Itu. Sampai jihad melawan hawa nafsu itu kan juga perang melawan hawa nafsu. Itu. Karena kenapa seperti itu? Kalau kita baca kitab para ulama, misalkan babul jihad begitu yang membicarakan masalah perang. Tidak ada babul jihad kok membicarakan masalah nyangkul. Itu mencari nafkah nggak ada. Itu. Artinya kalau demo-demo mengatasnamakan jihad itu seperti apa itu Pak Ustadz? Kalau menurut pandangan Pak Ustadz? Iya, tidak masuk toh. Itu beda. Itu. Kalau secara bahasa oke lah. Karena jihad itu secara bahasa mengerahkan segala kekuatan. Termasuk nyangkul juga, cari nafkah untuk keluarga masuk jihad, tapi secara bahasa. Begitu juga demo. Kan mengerahkan kekuatan, uang dan lain sebagainya. Tapi untuk syar'inya nggak bisa atau istilahnya nggak bisa. Itu. Nah itu. Jadi nggak pas kalau mari kita jihad. Itu dengan cara demo. Karena yang tren itu bahasanya itu Pak Ustadz ini Pak Ustadz. jihad seperti itu. Kalau mau ngejak demo ya demo saja, nggak usah ada embel-embelnya jihad. Betul. Karena nanti bisa keliru. Itu.
Yang blok kalau demo-demo itu kan masih setengah radikal, Mas Alim. Saya itu mengelompokkan radikal ada setengah radikal. Yang radikal ini teroris ini karena teroris itu enggak mengharapkan apa-apa. Tapi kalau yang setengah radikal ini sok radikal tetapi yang diharapkan kepentingan yang sifatnya duniawi. Itu. Maka kita ajak jadi teroris pun nggak berani mereka. Nggak berani. Karena kepentingan politik dan duniawi ya, Pak Ustadz. Sekarang bagaimana sama Salim? Kita ini ngebom gitu besarnya di bom Bali itu ketika evaluasi dikasih uang 500.000. Dapat apa uang 500.000? Itu pun kata Moklas untuk mengantisipasi kalau kita diketahui oleh polisi. Kali 500.000 dari Lamongan kabur sampai mana? Nah, artinya seperti itu. Nah, yang ruweti sekarang ini di negara kita ini yang ruweti itu bukan teroris, bukan radikal, tapi yang setengah ini. Itu katanya Pancasilais tapi ngerogoti Pancasila. Ngerogoti, betul. Ya, tapi kita aja pun nggak berani. Itu. Kami betul, aja jadi teroris nggak berani. Itu. Oke, Mas Alim, pertanyaan lagi. Ya, itu yang pertanyaan kedua tadi Pak Ustadz belum jawab. Ya. Belum jawab yang menggunakan cara apa biasanya mereka memberi pemahaman itu gitu Pak Ustadz. Karena kan generasi muda sekarang itu mudah sekali terhasut. Enggak maksudnya untuk deradikalisasi atau untuk pengalaman ya, untuk mereka menggunakan cara apa untuk merekrut orang menjadi radikal seperti itu Pak Ustadz. Jadi begini. Banyak cara sebetulnya. Apa istilahnya menjadikan orang itu bisa masuk ke kelompok radikal atau paham radikal. Jadi situasi dan kondisi negara, pemerintah itulah yang biasanya dijadikan sebagai acuan. Itu. Jadi acuannya apa? Kita contohkan misalkan. Inilah diantaranya jeleknya negara bukan negara Islam. Keadilan tidak merata, berkah dari Allah terkurangi padahal Indonesia begini makmurnya. Makmurnya, betul. Iya, itu. Kenapa saya bisa seperti itu Mas Salim? Karena saya kelas 4 SD itu sudah radikal Mas. Seperti ketum saya berarti itu Pak Ustadz. Seperti ketum saya. Ketua umum saya itu juga radikal itu Pak Ustadz. Oh gitu. Nah, jadi artinya begitu. Jadi situasi dan kondisi pemerintah itulah yang dijadikan sebagai alat. Pertama itu seperti itu. Nah, baru nanti ketika sudah istilahnya nyambung terhadap fakta yang ada, baru dikasih dalil-dalil. Itu dari dalil-dalil nomor kesekian. Oh, inilah sesuai dengan dalilnya begini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Apa istilahnya mengidentifikasi bahwa ajaran ini ajaran radikalis atau teroris atau ajaran biasa. Itu. Jadi ini juga harus tahu para milenial. Jadi ajaran-ajaran ini diantaranya yang membedakan dengan kelompok lain adalah satu, anti pemerintah dan negara karena tidak pemerintah dan negara Islam. Itu satu Mas Salim. Yang kedua, pembicaraan pasti mengarah kepada jihad dalam artian perang. Itu. Jadi kalau ada orang ciri ini itu. Jadi bukan bisa dipastikan ya, kemungkinan adalah memiliki pemahaman radikal yang dimaksud. Satu lagi Pak Ustadz, jika ada penggiringan opini untuk mosi tidak percaya terhadap kepolisian, apakah juga termasuk ciri-ciri tersebut? Ya belum tentu. Belum tentu. Karena begini, kelompok yang setengah radikal pun mengiring ke arah sana. Bahkan yang ramai itu sebetulnya yang setengah radikal. Tanggung deh Pak Ustadz ya. Kalau radikal nggak ke arah situ, kalau radikal kepada seluruh, nggak suka NKRI ya kepada seluruhnya, bukan dipilih-pilih.
Itu. Karena apa? Radikalis atau teroris pun mengakui bahwa ada orang itu yang memang misalkan jadi polisi, ada polisi yang baik, tentara ada tentara yang baik. Begitu juga sebaliknya, di mana-mana pun ada yang tidak baik, ada yang baik, begitu. Jadi tidak bisa dipastikan itu. Saya hanya menunjukkan bahwa teroris itu cirinya diantaranya tadi. Jadi saya tidak suka terhadap pemerintah atau negara karena tidak memberlakukan hukum Islam. Jadi bukan karena beda politik, bukan. Betul. Bukan. Itu. Jadi bukan. Tapi itu cirinya. Yang kedua, selalu membicarakan pembicaraannya ke arah jihad dalam artian perang. Menjawab Mas Salim? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Atas Oke, terima kasih Mas Salim ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih, seru sekali nih. Makanya, aduh, Masya Allah ya. Ini saya sedikit berasumsi nih jadinya. Ustadz Ali Imron. Bahwa saya pastikan, aduh, negara ini sangat mengapresiasi, apalagi kiprah selama ini yang dilakukan oleh Gus Ali Imron ini sudah banyak sekali ya. Saya melihat fakta itu ya, banyak sekali membantu bangsa negara ini dengan mengorbankan diri atau paham dulu yang saat ini sudah kembali kepada NKRI dan memberikan edukasi bertahun-tahun. Saya sangat melihat sendiri fakta-fakta untuk membantu pemerintah, membantu negara, stabilitas keamanan dari paham-paham yang setengah-setengah radikal yang saat itu, mohon maaf, Gus Ali Imron, 2014 itu tingkat paham radikalisme itu sampai memuncaknya di 2019 itu sampai 57%. Sampai saat ini menurun ketika Ustadz Ali Imron sering tayang di TV One untuk memberikan pencerahan-pencerahan edukasi, sehingga sampai menurun drastis, tidak separah dulu. Begitu Gus, alhamdulillah. Ini fakta-fakta yang diperlihatkan ya ke publik dengan kejadian-kejadian tentunya. Dan ini saya rasa Gus Ali Imron ini salah satu aset negara, harusnya Masya Allah ya, pemerintah ini betul-betul memberikan kebijakan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ini penting sekali. Kalau ibaratnya itu muridnya itu semuanya kalau dulu tidak benar, ketika gurunya ini sudah kembali kepada fitrahnya, kepada NKRI, langsung semuanya bablas tobat total semuanya. Kalau memang seandainya ada, ini kan orang-orang yang baru anget-angetnya gitu ya. Ini fenomena saat ini kan ya kecil lah, skala kecil ya, Gus Ali Imron ya. Kalau dibandingkan dulu kan wah sangat jauh sekali. Sekarang ini kan sudah hampir orang paham, masyarakat paham, oh setengah radikal itu seperti ini. Paham-paham yang selalu menggadaikan akidah atau menafsirkan akidah yang berbeda, semuanya kejahatan seolah-olah dibungkus dengan kata jihad agar terlihat seperti mulia, begitu Ustadz ya? Iya. Ternyata salah gitu loh. Mereka kan kadang-kadang mengartikan membunuh dikemasnya jihad agar kelihatan mulia. Sehingga mereka banyak doktrin ketika berjihad masuk surga. Seperti itu Ustadz. Makanya saya mengapresiasi sekali terhadap guru saya ini, ya Allah, Ustadz Ali Imron. Mudah-mudahan ini pemerintah, negara, masyarakat juga kan sebetulnya sudah geram, Ustadz. Masyarakat ini kapan Gus Ali Imron ini kok ya masih menjalani proses hukum terus, kapan sih? Ya Allah, ini kan bermanfaat ketika muncul saja di publik. Masya Allah, ini masyarakat tentu yang paham-paham itu akan bersih gitu. Insya Allah seperti itu. Amin. Ini untuk pemerintah, untuk negara, barangkali ini ada beberapa pihak juga yang menonton. Pemerintah ini sangat bermanfaat sekali, aset bagi saya pribadi dan mungkin mewakili dari rekan-rekan warga masyarakat Indonesia. Beliau ini adalah aset, itu kalau menurut saya. Jadi ini tidak terasa ini, Gus Ali, waktunya sudah 1 jam lebih. Jadi mungkin kita akan closing. Saya akan meminta pesan terakhir dari Gus Ali Imron untuk bagaimana dengan saya katakan radikalnya ini, panjenengan itu taubat sudah sekian lama menjalani 19 tahun ini,
sudah bertobat, sudah kembali kepada NKRI, pesan untuk generasi anak bangsa khususnya. Monggo silakan Gus Ali Imron. Jadi pesan saya yang terakhir untuk generasi, jadi kalau zaman saya dulu, istilah terlibat pengeboman itu kan belum ada pesan-pesan seperti sekarang. Belum ada yang dipenjara gara-gara menjadi teroris. Nah, sekarang ini kan sudah banyak. Bahwa saya diikuti oleh teman seperti Umar Patek. Sudah sama-sama menyerukan. Jangan. Karena adanya kita melakukan jihad itu justru membuat masyarakat fobi terhadap jihad. Dengan kita melakukan pengeboman itu justru masyarakat fobi terhadap negara Islam. Karena kita ini bertujuan mendirikan negara Islam. Kenapa kok fobi? Karena dianggap, oh jihad itu seperti itu toh, membantai toh. Oh orang yang ingin negara Islam itu pembantai toh. Nah itu. Jadi pesan-pesan ini bukan main-main. Artinya bahwa saya selama 19 tahun melakukan deradikalisasi atau pesan-pesan moral supaya tidak memiliki paham radikalisme atau terorisme itu bukan main-main. Dan jangan dikatakan bahwa kita ini kapok dalam berjihad, bukan. Itu. Makanya tadi Gus sudah menyampaikan bahwa saya menjalani sudah hampir 19 tahun. Itu. Nah perlu diingat bahwa sikap saya dari pertama itu tidak ada istilahnya bahwa saya harus bersikap seperti ini supaya saya nggak kena hukuman mati. Itu nggak pernah. Saya itu ketika ditangkap itu sudah nggak mikirkan rumah. Bahkan ketika saya di BAP di Mapolda Bali pada waktu itu 2003 itu saya dikasih uang penyidik itu nggak mau. Dikasih uang polisi. Bukan saya nggak mau uangnya polisi. Karena uang untuk apa? Paling nanti saya divonis mati, ditembak, sudah mati gitu. Itu pikiran saya pada waktu itu. Jadi tidak ada istilahnya bahwa saya bersikap seperti ini atau saya itu membantu deradikalisasi karena saya ingin supaya saya ringan. Enggak. Saya sudah tahu resikonya. Makanya selalu saya katakan sabar. Kan baru mau 19 tahun saja sabar. Nah, artinya bahwa generasi ya milenia ini di daerah Jawa Timur ada Umar Patek. Kalau kalian mendapatkan ajaran-ajaran yang meragukan, khususnya dalam masalah jihad, datangi Umar Patek. Pak Umar Patek sekarang masih di Porong, Lapas Porong, Sidoarjo. Datangi, minta petunjuk. Atau ke saya di sini. Saya ada di tahanan narkoba di Polda Metro Jaya. Kapanpun bisa didatangi. Minta petunjuk. Nanti kita kasih petunjuk. Karena sudah ada orang-orang yang istilahnya kami ini yang sadar. Itu. Kalau kalian mau berjuang dengan pengeboman, ada manfaatnya apa? Ya, bom Bali yang begitu besarnya saja nggak ada manfaatnya. Apalagi hanya bom kecil-kecil. Apalagi hanya main-mainan. Misalkan senjata dan lain sebagainya. Nggak ada. Itu. Jadi ada orang-orang yang sadar berpengalaman dalam masalah ini. Tolong kalian kalau ada pahaman-pahaman yang seperti itu klarifikasi. Itu. Datangi ustadz-ustadz yang di luar yang mengkampanyekan perdamaian. Kami di Lamongan juga punya yayasan lingkar perdamaian. Berisi alumni Afghanistan, alumni Moro, kombatan Ambon sama Poso lengkap. Mantan narapidana terorisme lengkap di Yayasan Lingkar Perdamaian. Minta petunjuk ke sana. Jadi jangan sampai ikut-ikutan sumbu pendek melakukan sesuatu. Itu jangan sampai. Jadi begitu Gus. Artinya bahwa ada orang yang bisa ditanyai. Beda dengan kami dulu. Belum ada orang yang bisa ditanyai. Jadi jangan sampai terulang lagi permasalahan-permasalahan atau aksi-aksi yang diniatkan untuk jihad fisabilillah, tetapi apa istilahnya bertentangan dengan prosedur jihad yang benar, bertentangan dengan adab jihad yang benar. Ini jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Begitu saja Gus. Ya Gus, terima kasih. Ini untuk statement satu saya lupa tadi. Saya mau minta spirit sedikit untuk warga siber NKRI.
yang selama Ya. ini ikut mendorong program-programnya Gus Ali Imron, mudah-mudahan tetap bersemangat, memberikan spirit sedikit. Iya, jadi Untuk begini. NKRI rekan-rekan. Ya. Untuk Cyber NKRI dan siapapun yang cinta damai, ya, kalian harus ikhlas dalam beramal. Amin, amin, amin. Karena yang kalian hadapi ini teroris atau bahasa kaminya jihadis, baik yang Al-Qaeda ataupun ISIS ini orang-orang ikhlas. Walaupun salah dalam penerapan jihad itu. Kalau kalian nggak ikhlas, ya kalah jauh nanti. Betul. Gitu. Artinya ikhlas itu harus pertama yang sebagai dasar, Gus. Ikhlas, ketika ikhlas nanti, waduh, nggak ada istilahnya rintangan yang nggak bisa diterjang, rintangan yang nggak bisa dibuka. Itu jadi ikhlas, kemudian selalu semangat. Bahwa apapun yang dilakukan ada nilainya di hadapan Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Gitu aja, Gus. Amin, amin. Oke, terima kasih untuk pemirsa, untuk netizen dimanapun Anda berada, dan ada mungkin beberapa rekan-rekan dari terkait yang melihat siaran ini, streaming ini, tetap support terus. Ini adalah edukasi tentang paham radikalisme, bahayanya, dan terorisme, betapa bahayanya jika paham-paham itu terus dikembangkan di negeri tercinta kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk semua rakyat Indonesia, dan tetap edukasi tebar manfaat, tebar manfaat. Kita akhiri dulu ya Gus ya. Terima kasih banyak Gus atas waktunya. Mudah-mudahan Gus Ali Imron selalu diberikan kesehatan, keselamatan, selalu bahagia, menjalani ikhlas. Mudah-mudahan ini ada langkah-langkah nanti insya Allah yang Allah akan tunjukkan lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin itu Gus Ali. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan mewakili semua pemirsa. Ya, kita akhiri dulu pemirsa yang semua netizen ya. Nanti sampai jumpa dengan edukasi selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.